Shalom Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa syafaat bersama. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk hari ini, di mana kami boleh datang bersama-sama beribadah kepadamu, memuji, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya hari ini Tuhan, Engkau akan berbicara kepada kami secara pribadi melalui pemberitaan firman-Mu. Saat ini kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami kasihi. Tuhan, bencana demi bencana terjadi atas bangsa kami. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas bangsa ini ya Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, lalukanlah semua bencana ini dari tanah air kami tercinta. Biar ada kedamaian, ada sukacita-Mu mengalir atas seluruh bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam recovery di NTT Tuhan, setelah dihantam oleh badai siklon tropis Seroja Tuhan. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati mereka untuk menata kembali kehidupan mereka pasca bencana ini Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di NTT Tuhan, yang dilanda oleh badai ini Tuhan. Mereka biar tetap kuat menjadi saluran berkat, tetap menyuarakan kebenaran Tuhan walaupun mereka telah mengalami bencana yang besar ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk apa yang baru saja kami alami. Kami kehilangan prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa yang menjaga laut samudera kami Tuhan. Kami berdoa untuk KRI Nanggala dan ke-53 awaknya Tuhan. Mereka hilang Tuhan di perairan di Pulau Bali Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang telah ditinggalkan. Kami berdoa Engkau memberikan berkat-Mu Tuhan. Engkau menguatkan keluarga demi keluarga Tuhan. Yang orang tuanya, ayahandanya mereka Tuhan telah panggil pulang. Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan juga Wakil Presiden kami, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan. Biar Tuhan senantiasa pimpin kedua pemimpin bangsa kami ini untuk membawa bangsa kami ini kepada kemenangan demi kemenangan, kepada pemulihan demi pemulihan. Kami percaya bangsa kami akan melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik. Kami berdoa biar jumlah penderita akan melandai dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya COVID-19 ini akan segera berlalu dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan diam dan tenanglah. Pandemi ini akan segera berlalu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami yang kami kasihi, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Kami percaya Tuhan, apa yang ingin Kau nyatakan bagi hamba-Mu dalam hari-hari ini Tuhan, dalam masa persembunyian ini Tuhan, Engkau akan berbicara lebih banyak lagi Tuhan, bagi hamba-Mu, untuk gereja-Mu GBI Gatot Subroto dan bagi kami semua ya Tuhan. Berkati Paniko, berkati Ibu Hermin, berkati keluarga besarnya, berkati keempat wakilnya dan keluarga besar mereka. Biar melalui pemimpin kami ini Tuhan, gereja kami semakin hari semakin bersinar di akhir zaman ini Tuhan, sebagai messenger the third Pentecost Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk karayon kami, Bapak Pendeta Kiki Haryadi. Tuhan berkati, Kau limpahi dengan hikmat dan rahmat-Mu untuk keluarganya juga Tuhan berkati, untuk setiap gembala cabang dan ranting yang ada di rayon 1D. Tuhan limpahi kesatuan hati dalam nama Tuhan Yesus, supaya rayon 1D pun bersinar bagi kemuliaan Kristus. Kami berdoa untuk pemimpin kami di GBI Raden Inten II, Bapak Pendeta Moses Kristianto. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan juga berkati wakil gembalanya Bapak Pendeta Sudande dan juga keluarganya. Setiap pengerja-pengerja yang ada Tuhan berkati, limpahi dengan kekuatan hikmat dari surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati dan pikiran kami untuk sehidangan dengan Engkau ya Bapak. Dan di akhir dari ibadah ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Baik persembahan umum maupun persembahan persepuluhan.
berilah kami kekuatan untuk tetap menabur walaupun kami masih dalam masa pandemi ini Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami menabur dengan air mata, kami akan menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, segala pujian dan hormat hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar,
yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Waktu rohnya tercurah dalam hidup setiap kita. Kita diberikan kuasa untuk melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Kemenangan di pihak kita. Orang yang percaya sama-sama katakan, yeah. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yeah. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari yang di rumah-rumah dengan segenap imanmu katakan, come on. Diberi kuasa dan Raja Muli menaklukkan musuhmu. Amin. Di bawah kakiku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadilah. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadilah. Jika Allah ada bersamaku, dilawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami berdiri dengan iman di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya ya Allah, Roh Kudus yang tercurah dalam hidup setiap kami, memampukan setiap kami. Yang percaya di rumah-rumah sama-sama katakan di hadapan Tuhan kita, sungguh besar. Come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau terpuji Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus Tuhan, Engkau terpuji, Engkau termulia Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau mulia Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami. Kami berkumpul sama-sama di tempat kami masing-masing, tapi kami punya hati yang sama. Kami sama-sama menyembah-Mu Tuhan. Satu unity di dalam tempat yang berbeda. Kami percaya Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, di rumah demi rumah. Ini yang kami rindu Tuhan. Kami mau hidup seperti Engkau berada dalam hidup kami. Kami mau berkenan di hadapan-Mu ya Aba. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Oh Lord, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Mari angkat tanganmu sama-sama. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja kami ya Aba. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yes Lord, ini yang kami rindu. Ku rindu
setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus. Yesus Kau yang kami pegang teguh ya Tuhan. Yes my Lord, Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Oh, Raja segala raja, berdaulat atas hidupku. Kami berserah penuh ya Tuhan. Shalalala kalalala ya shandalalahu. Oh Lord, apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya Engkau Raja kami yang berdaulat penuh dalam setiap hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengatur seluruh hidup kami ya Bapa. Bahkan dalam lembah kegelapan pun gada dan tongkat-Mu menyertai setiap kami. Ada Roh-Mu yang kudus menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Thank you Lord. Ya Allah ya shanda kalala bala 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 bala. Oh ya Allah shande. Ya Allah bala 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 bala. Mari dengan segenap iman-Mu, segenap hati-Mu di hadapan Bapa dan Raja kita katakan, Engkaulah Tuhan, oh Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah, oh, Engkaulah Tuhan. Ini pernyataan iman anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Raja, segala raja bagi kami. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh ya Tuhan. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Kau berdaulat penuh ya Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau yang berdaulat penuh Tuhan. Dan hari ini kami mau beri hidup kami di hadapan-Mu ya Allah. Ini hidup kami bagi-Mu ya Tuhan. Dengan segenap iman-Mu katakan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan.
Tuhan seluruh hidupku. Oh, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh mari sekali lagi yang di rumah-rumah katakan dengan imanmu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Oh, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kinalabaya Shandeye, Kinalalabono, Kurialabaya Shandeye, Kialalabata Kalalabaya Ralabaya Shandalalab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 al
Oh Lord, hanya bagimu Tuhan seluruh hidupku. Yesus, Yesus, Kami persembahkan bagimu. Unalamaya shande. Uralabaya rabashandalalaba. Mari masuk momen dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, keluarga demi keluarga, mari bergandengan tangan di hadapan Tuhan. Mari bersatu hati yang sudah bisa berbahasa roh. Mari berdoa dalam roh. Pulihkan dia Tuhan umat-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan. Yaralabaya shande. Yaralabalabalabalaba. Kurialabaya shandalalamayi. Kurialalabaya shandalalamayi. Kami percaya Tuhan. Yaralabaya rabaya 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 rabaya. Kami percaya hadirat-Mu di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Hialalabaya shande. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu ya Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, oh Lord.
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar perbuatanmu, ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar perbuatanmu, ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, ajaibnya bagi kami ya Tuhan. Kami percaya, tiada seperti sekali lagi dengan segenap imanmu Bapak Ibu Saudara. Come on. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Kami berikan kemuliaan, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Semua kita dalam pemeliharaan Tuhan tentunya. Mari kita bersama-sama satukan hati kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami tahu Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang terus bergerak, bekerja di dalam dan melalui hidup kami. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang sudah Tuhan perbuat, kebaikan, penyertaan, perlindungan yang sempurna bagi kami semua. Hari ini kami rindukan Engkau mengajar kami, Engkau menasehati kami melalui firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, tuntun kami melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Indonesia sedang berduka hari-hari ini, atau tepatnya beberapa waktu yang lalu, karena 53 pelaut kita yang ada di kapal selam Nanggala 402 dinyatakan meninggal dunia dalam tugas. Negara kita juga berduka karena dilanda badai siklon tropis tepatnya di Nusa Tenggara Timur, yang merusak banyak fasilitas rumah penduduk dan ada korban jiwa. Indonesia juga berduka karena gempa bumi yang terjadi di Jawa Timur, pusat gempanya di Malang. Semua peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa waktu belakangan ini membuat banyak orang menjadi takut, membuat banyak orang menjadi khawatir bagaimana nanti kalau terjadi yang lebih besar lagi eskalasinya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi beberapa waktu terakhir ini kita bisa sebut itu sebagai tragedi. Tragedi adalah peristiwa yang menyedihkan, yang membuat orang-orang mungkin yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi, menjadi korban dari sebuah peristiwa, dari sebuah bencana yang melanda negeri yang kita kasihi, Indonesia. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang saya beri judul tragedi.
Apa sih itu tragedi? Tadi saya sudah sampaikan bahwa tragedi adalah sebuah peristiwa yang sangat memilukan, sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, yang dialami oleh seseorang, oleh suatu bangsa, suatu negeri, satu kawasan, satu wilayah. Di dalam Alkitab diceritakan ada satu keluarga yang mengalami tragedi atau peristiwa yang menyedihkan, yaitu Naomi dan keluarganya. Kita tahu secara singkat, Alkitab menjelaskan bahwa Naomi dan keluarganya mengalami sebuah peristiwa yang menyedihkan. Karena orang-orang yang mereka kasihi meninggal atau Tuhan panggil. Di tengah-tengah kelaparan yang sedang terjadi pada saat itu, di mana mereka sedang berada di tanah atau di negeri asing, yaitu di tanah Moab. Kalau kita perhatikan dalam Rut pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat 7, Rut 1 ayat 1 sampai ayat 7, firman Tuhan berkata gini, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efratah dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab diambillah mereka di sana, diamlah mereka di sana, kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya tadi mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang ke daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Sampai di situ dulu pembacaan kita, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, ini sebuah tragedi yang memilukan yang dialami oleh keluarga dari Elimelech dan juga Naomi. Ketika terjadi kelaparan di tanah di mana dia berada, mereka berasal dari Betlehem, Yehuda. Lalu kemudian mereka tinggal sebagai orang asing menetap di tanah Moab. Lalu ketika mereka ada di tanah Moab, mereka mendapatkan menantu, yaitu Orpa dan Rut. Tapi tidak lama setelah mereka mendapatkan kebahagiaan bersama dengan keluarga dan para menantunya itu, Tuhan ambil Elimelech, suami dari Naomi ini. Kepedihan bukan sampai di situ saja, Bapak Ibu. Beberapa waktu kemudian, anak mereka, yaitu Mahlon dan Kilion pun Tuhan ambil. Ini sebuah tragedi yang sangat menyakitkan bagi Naomi. Tentu bukan hanya bagi Naomi, juga bagi Rut dan juga Orpa. Karena mereka harus ditinggalkan oleh suami yang mereka kasihi. Kalau kita perhatikan dari kisah yang memilukan ini, membuat kita kemudian bertanya di dalam hati kita, kenapa Tuhan harus izinkan sebuah tragedi? Kenapa Tuhan harus izinkan sebuah peristiwa yang memilukan itu terjadi, dialami oleh bahkan orang-orang yang kenal Tuhan, yang dekat dengan Tuhan? Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Rick Warren. Dia berkata begini, jika Bapa mengizinkan anaknya yang dikasihinya mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan, dia berkata, maka ia juga akan mengizinkan kita mengalami hal yang serupa. Artinya Rick Warren sedang mengajarkan kepada kita bahwa begini, kalau Bapa di surga
mengizinkan anak yang dikasihinya mengalami penderitaan yang begitu rupa, yang begitu menyakitkan, maka Bapa juga ada waktunya akan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menyakitkan, sebuah tragedi di dalam kehidupan ini. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya harus memiliki sikap yang benar dalam menghadapi sebuah tragedi yang terjadi di dalam hidup kita. Apa yang seharusnya kita ambil? Sikap seperti apa yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita untuk menghadapi tragedi yang sedang terjadi? Yang pertama adalah begini, sadari bahwa akan ada dalam hidup ini sebuah kejadian-kejadian yang tak terduga atau secara tiba-tiba yang menimpa, yang datang di dalam kehidupan kita. Yang mana kejadian-kejadian itu tidak kita inginkan, kita tidak harapkan, namun itu yang Tuhan izinkan kita hadapi. Kita harus lewati itu semua. Jadi yang pertama dibutuhkan sebuah kesadaran bahwa di dalam kehidupan ini ada kejadian-kejadian yang tak terduga, yang datangnya secara tiba-tiba. Kalau kita kembali ke kisah tragedi yang dialami oleh Naomi dan Ruth tadi, Bapak Ibu, mereka tidak menduga sebelumnya bahwa ternyata di tanah asing, khususnya bagi Naomi, dia akan mengalami sebuah tragedi yang memilukan. Suaminya harus meninggal, kedua anaknya Mahlon dan Kilion juga harus Tuhan ambil, dan bahkan dia dalam keadaan kekurangan di sana karena terjadi kekeringan di sana. Ini sebuah kejadian yang tidak terduga yang mereka harus hadapi. Ini adalah peristiwa yang datangnya secara mendadak dan tiba-tiba. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang berada dalam situasi yang saya sebut dengan tragedi, yaitu peristiwa yang memilukan, peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang menyayat hati kita, yang datangnya itu secara tiba-tiba. Kita tidak sadari sebelumnya, bahkan itu tidak kita harapkan sama sekali. Tetapi kita harus punya sikap seperti ini dalam menghadapi sebuah tragedi yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Sadari bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita bisa saja akan ada yang namanya kejadian-kejadian yang tidak terduga, yang secara tiba-tiba bahkan membuat kita kaget, membuat kita bahkan tidak siap untuk menerima semua hal itu. Tetapi di sini kita harus memahami begini Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa untuk mengubah segala sesuatu. Mari coba kita lihat dalam kitab Daniel, pasal yang kedua, ayat 21. Firman Tuhan katakan begini, Daniel 2 ayat 21, Dia mengubah saat dan waktu. Tuhan mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dari ayat ini kita bisa memahami dan sekaligus menyadari bahwa Tuhan punya kedaulatan di dalam kehidupan kita untuk mengubah segala sesuatu. Dalam sekejap pun Tuhan bisa rubah itu. Dalam waktu yang singkat pun Tuhan bisa mengubah keadaan yang ada di sekitar kita. Contohnya pandemi COVID-19 ini. Kita tidak sadari sebelumnya, bukan? Kalau peristiwa seperti ini atau kejadian seperti ini akan melanda dunia, bukan hanya Indonesia. Dan dampaknya mengubah kebiasaan, mengubah kehidupan secara global. Sekarang kemana-mana kita harus mengenakan masker, menjaga jarak aman, menerapkan protokol kesehatan. Sebelum pandemi, kita tidak melakukan hal itu. Ini saya sebut tadi sebagai kejadian yang datangnya itu secara tiba-tiba. Peristiwa yang datangnya tidak terduga. Dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin saja kita akan menghadapi hal seperti ini. Kita akan mengalami peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang dalam sekejap, dalam waktu yang singkat,
mengubah segalanya. Kembali pandemi mengubah segala sesuatu Bapak Ibu. Ada sebuah pergeseran dalam segala sesuatu. Perusahaan-perusahaan besar, beberapa di antara mereka tidak lagi sanggup membiayai untuk mereka tetap running di dalam perusahaan itu. Ada pemangkasan-pemangkasan. Bahkan kita mendengar beberapa waktu yang lalu dalam pemberitaan di media online atau media mainstream mungkin, seorang pilot banting setir karena maskapai yang biasa dia bekerja tidak lagi beroperasi atau membatasi operasionalnya karena pandemi ini. Akhirnya menjadi driver ojek online, pramugari jualan sayur. Ini kehidupan yang begitu cepat berubah. Keadaan yang begitu singkat mengalami perubahan secara tiba-tiba, tidak diduga sebelumnya, tidak bisa diprediksi sebelumnya. Kita harus lihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu sanggup dan berkuasa untuk mengubah segala sesuatu dalam waktu yang singkat dan tanpa kita sadari sebelumnya. Makanya diperlukan sebuah sikap hati seperti ini dalam menghadapi tragedi. Sadari bahwa di dalam kehidupan kita bisa saja kita akan menghadapi atau melewati kejadian-kejadian yang tidak terduga atau secara tiba-tiba. Karena Tuhan berkuasa untuk mengubah segala sesuatu. Tuhan berkuasa untuk membalikkan segala sesuatu dari keadaan yang aman, yang nyaman, lalu secara mendadak, secara tiba-tiba dan tak terduga sebelumnya, Tuhan bisa balikkan keadaan itu menjadi sulit, menjadi begitu berat untuk kita lalui. Naomi tidak pernah menyangka sebelumnya Bapak Ibu. Ruth tidak pernah menyangka sebelumnya kalau mereka akan mengalami secara tiba-tiba dan tak terduga kejadian atau peristiwa yang saya sebut dengan tragedi itu. Tapi diperlukan sebuah kesadaran bahwa di dalam hidup ini bisa saja kita akan melewati hal seperti itu. Yang kedua, bagaimana sikap kita menghadapi sebuah tragedi? Hadapi, jangan lari, hadapi. Setiap realita kehidupan, sekalipun itu tidak menyenangkan, sekalipun itu menyakitkan, hadapilah. Orang kadang-kadang bisa bertahan dalam semua peristiwa atau setiap kejadian kalau yang dia alami itu masih di bawah kendali kehidupannya atau kemampuannya. Tetapi ketika apa yang dialami itu di luar kendalinya, maka akan membuat seseorang itu di antara mereka bahkan banyak yang justru lari dari kenyataan itu. Lari dari realita, tidak sanggup lagi, bahkan berpikir pendek. Karena tidak punya kekuatan lagi seakan-akan untuk melewati sebuah realita kenyataan hidup yang pahit atau tragedi-tragedi yang terjadi itu. Hadapi, jangan kita lari. Kalau kita lihat bukan hanya Ruth, Naomi dan keluarganya yang mengalami tragedi di dalam Alkitab. Ayub pun pernah mengalami tragedi Bapak Ibu. Dalam waktu yang singkat, Tuhan harus izinkan kehidupan Ayub mengalami perubahan secara drastis. Di mana dia tidak prediksi sebelumnya kalau hal itu terjadi dan dia alami. Dari orang yang terkaya, semuanya habis dalam sekejap. Anak-anaknya mati, dia sendiri dalam keadaan terpuruk. Dalam kondisi seperti itu pun istrinya tidak mendukung dia. Bahkan dicatat dalam Ayub 2 ayat 10. Ini jawaban Ayub meresponi apa yang istrinya katakan di ayat-ayat sebelumnya. Karena istrinya mendesak dia untuk mengutuki Allah yang dia sembah. Tapi yang luar biasa jawaban Ayub dalam Ayub 2 ayat 10 dikatakan gini. Tetapi jawab Ayub kepadanya, yaitu kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya Ayub di sini bukan hanya menyadari bahwa
Bisa saja dalam kehidupannya dan bahkan saat itu dia sedang mengalami kejadian-kejadian yang membuat dia tidak berdaya. Secara tiba-tiba terjadi, mengubah kehidupannya secara drastis. Tapi Ayub juga mengambil sikap untuk menghadapi semua realita kehidupan itu. Ayub menghadapi setiap tragedi yang terjadi di dalam kehidupannya, sekalipun itu menyakitkan. Hari ini saya tidak tahu, mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami sebuah tragedi atau peristiwa yang memilukan, peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang membuat kita menjadi tawar hati. Sikap yang kedua untuk kita menghadapi setiap tragedi adalah hadapi itu. Jangan lari. Hadapi setiap persoalan saudara. Hadapi setiap masalah saudara. Saya percaya Tuhan akan beri kekuatan buat setiap kita. Tuhan akan mampukan kita paling tidak untuk bertahan dalam semua kehidupan yang pahit ini. Dalam semua tragedi yang ada. Hadapi itu, jangan lari. Kalau kita lihat kisah dari Ruth dan Naomi ini menarik. Ruth tidak lari dari kenyataan. Ruth tidak lari dari pahitnya kehidupan. Tapi dia berusaha untuk menghadapi semua realita kehidupan yang pahit, yang getir, yang terjadi di dalam hidupnya. Ruth berusaha untuk menghadapi semua tragedi yang menimpa kehidupannya dan keluarganya itu. Karena itu hari ini, belajarlah. Kita menjadi orang-orang yang siap untuk menghadapi apapun juga. Bukan hanya kita siap untuk menghadapi datangnya musim yang baik, tetapi kita pun harus siap menghadapi datangnya musim yang kurang baik dalam hidup ini. Jangan kita hanya siap untuk menghadapi semua keadaan atau realita kehidupan yang menyenangkan saja, tetapi kita juga harus siap untuk menyambut semua tragedi atau peristiwa-peristiwa yang tidak enak, yang mungkin bisa saja ada di dalam kehidupan kita. Hadapi, jangan lari dari masalah. Karena penyelesaian masalah adalah ketika kita menghadapinya bersama dengan Tuhan, bukan kita lari dari persoalan itu. Waktu saudara lari dari persoalan, saudara lari dari tragedi, kita tidak akan selesai. Tapi waktu kita menghadapinya dan sambil kita percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita, selalu siap untuk menolong dan memberkati hidup kita, saya percaya kita tidak dibiarkan sendiri. Alkitab dengan jelas menjanjikan kepada setiap kita bahwa setiap masalah, setiap pencobaan, setiap ujian, setiap tantangan, setiap realita kehidupan yang pahit yang Tuhan izinkan, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar pada saat yang bersamaan, kesanggupan untuk membuat kita bertahan dan mampu melewati semua tragedi yang ada di dalam kehidupan kita. Asal kita hadapi itu. Jadilah orang-orang yang siap untuk datangnya semua musim kehidupan. Jangan kita menjadi pecundang. Karena Tuhan memberikan kepada kita sebuah roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan daya juang untuk membuat kita mampu menghadapi apapun juga. Milikilah jiwa seperti Ayub. Dalam semua keadaan, bahkan di saat terjepit ketika istrinya mendesak dia untuk mengutuki Tuhan, dia berkata, "Engkau berbicara seperti perempuan gila." Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub mengerti di sini bahwa di dalam kehidupan akan ada sebuah siklus yang kita tidak bisa duga. Mungkin ada waktunya Tuhan bawa kita dalam keadaan yang baik dan aman-aman saja. Tapi ada waktunya tragedi diizinkan kita alami dan kita lewati. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Menghadapi setiap persoalan, menghadapi semua tragedi kehidupan. Yang ketiga, bagaimana sikap kita menghadapi tragedi? Tadi yang pertama, sadari akan ada dalam hidup ini kejadian-kejadian yang mengejutkan, yang tidak terduga, yang datangnya tiba-tiba. Yang kedua, hadapi setiap realita hidup. Hadapi dan jangan lari dari persoalan itu. Yang ketiga,
beralih fokus. Beralih fokus dari diri sendiri, fokuskan kepada Kristus dan kepada orang lain. Kalau kita lihat kisah yang dialami oleh Naomi dan juga Ruth, ketika mereka menghadapi tragedi itu dalam hidupnya, kita lihat di situ, Naomi berfokus kepada tragedi, sedangkan Ruth berfokus kepada Tuhan. Fokus yang berbeda itu akan melahirkan apa? Respon yang berbeda dalam menyikapi tragedi. Kalau kita lihat, ini menunjukkan bahwa respon dari Naomi ini pesimis. Tapi respon dari Ruth optimis. Kenapa Ruth bisa optimis? Karena fokusnya beda. Makanya fokus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita mengalami tragedi dalam hidup ini, mari kita beralih fokus kita. Jangan kepada diri kita yang kita anggap sebagai orang yang bermasalah, orang yang berbeban berat, beralih kepada Tuhan yang besar, yang melampaui segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Karena prinsipnya begini Bapak Ibu, ketika kita fokus pada masalah, itu tidak akan memberikan kita jalan keluar. Ketika kita fokus pada masalah, itu akan memberi kita banyak masalah bahkan. Tapi ketika kita fokus pada Tuhan, Dia akan memberi solusi di dalam kehidupan kita, bahkan di tengah-tengah masalah. Sekali lagi, fokus kita akan melahirkan respon. Respon kita akan menunjukkan karakter kita. Karena Yakub Esra berkata gini, karakter itu adalah respon seseorang terhadap ujian ataupun pujian. Jadi ketika kita berada dalam sebuah tekanan ujian, dalam sebuah tragedi, karakter kita akan nampak di sana. Bahkan ketika kita dalam keadaan yang baik-baik saja, kita mengalami sebuah kondisi yang serba berkecukupan atau bahkan berkelimpahan, maka karakter juga akan nampak di sana. Karakter kita juga akan nampak di sana. Jadi sekali lagi, fokus kita akan mempengaruhi respon dalam menghadapi persoalan. Dan respon kita dalam menghadapi segala sesuatu itu akan menunjukkan karakter kita yang sesungguhnya. Naomi salah dalam fokus. Akibatnya adalah responnya salah. Dia pesimis. Kalau kita baca dalam Rut pasal yang pertama, saya akan tunjukkan kepada kita bahwa ini sebuah ungkapan dari seorang yang pesimis karena memiliki fokus yang salah sehingga responnya salah dalam menghadapi sebuah realita hidup yang pahit atau tragedi tadi. Rut pasal yang pertama ayat 20 dan 21 dikatakan gini, "Janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Marah, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Ini sebuah ungkapan dari orang yang memiliki respon yang salah dalam menghadapi sebuah tragedi di dalam hidupnya. Memang realitanya Naomi menghadapi itu semua. Hal-hal yang pahit dia alami. Tetapi kalau kita perhatikan, dampaknya ketika dia merespon dengan salah, dia pesimis. Bahkan ketika dua menantunya yaitu Orpa dan Rut mengikuti dia, kalau kita lihat di ayat 12 dan ayat 13, mulai ayat 11 dikatakan begini, "Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turun dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung kepada aku?" Ini ungkapan sebagai bentuk respon yang salah dari Naomi. Tetapi kalau kita lihat, ketika didesak untuk pergi, memang Orpa akhirnya pergi, tapi Rut tidak.
Kalau kita baca Rut pasal 1 ayat 16-17, ini adalah jawaban dari orang yang optimis. Di dalam Rut 1 ayat 16-17 secara cepat saya bacakan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Perkataan seorang perempuan asing dari Moab yang terkenal dengan daerah yang menyembah berhala, tetapi merespon di semua tragedi atau di setiap persoalan dengan baik. Sehingga apa? Lahir sebuah semangat yang optimis dalam menghadapi sesuatu. Dan kalau kita lihat akhir ceritanya, melalui Rut lah Tuhan pelihara kehidupan Naomi. Melalui Rut lah akhirnya lahir seseorang yang akhirnya menjadi kakek dari raja kedua Israel, yaitu Daud. Kakek Daud namanya Obed. Obed adalah anak dari Rut yang diperistri Boas pada akhirnya. Kita bisa melihat di situ. Ketika kita fokus kepada persoalan, itu tidak akan memberi kita banyak jawaban. Justru akan memberi kita banyak masalah. Tapi ketika kita fokus pada Tuhan, Tuhan akan memberikan solusi di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa tragedi yang sedang saudara alami hari-hari ini. Apa peristiwa yang begitu memilukan di dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Tapi 3 hal ini, mari ada di dalam kehidupan kita. Sikap dalam menghadapi tragedi. Sadari yang pertama, bahwa akan ada kejadian-kejadian yang tidak terduga. Kejadian-kejadian yang secara tiba-tiba datang karena Tuhan berkuasa untuk mengubah segala sesuatu. Yang kedua, hadapi semua realita kehidupan. Hadapi setiap tragedi yang ada, setiap persoalan yang ada. Jangan lari, karena Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, beralihlah fokus. Dari diri sendiri, beralih kepada Kristus dan kepada orang lain. Maka saya percaya, fokus yang benar akan melahirkan respon yang benar. Respon yang benar akan melahirkan karakter yang benar. Dan karakter yang benar akan menjadi berkat bahkan di tengah-tengah situasi genting dan tragedi yang ada di sekitar kita. Saya berdoa agar setiap saudara yang hari-hari ini mungkin mengalami sebuah tragedi, setiap peristiwa yang menyakitkan, yang memilukan, Tuhan akan berikan jalan keluar dan kemenangan. Jangan jadi pecundang, jadilah orang-orang yang menang. Karena di dalam diri kita, Tuhan telah memberikan dan membangkitkan roh yang gagah perkasa, yang memberikan kepada kita kemampuan, daya juang untuk menghadapi semua peristiwa dan musim kehidupan, bahkan tragedi yang ada, yang terjadi, yang Tuhan izinkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa, meresponi firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengar hari ini. Kami tidak tahu persis Tuhan, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami ke depan ini. Begitu banyak tragedi demi tragedi yang kami saksikan belakangan ini yang dialami oleh bangsa kami, Tuhan. Tapi kami mengerti hari ini bahwa Tuhan berkuasa untuk mengubah segala sesuatu. Karena itu kami harus menyadari bahwa bisa saja tragedi itu terjadi. Kejadian yang mengejutkan secara tiba-tiba itu terjadi. Mampukan kami untuk memiliki sikap yang mampu untuk menghadapi dan tidak lari dari semua realita kehidupan yang pahit itu. Serta kami beralih fokus bukan kepada persoalan, tapi fokus kepada Tuhan. Karena ketika kami memiliki fokus yang benar, akan melahirkan respon yang benar. Dan respon kami akan menunjukkan kualitas karakter kehidupan kami. Berkat Tuhan turun bagi setiap kami. Meteraikan firman yang kami dengar. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus hari ini. Ada roti, potongan biskuit yang Bapak Ibu Saudara siapkan di rumah masing-masing. Ada juga sirup,
anggur atau teh yang sudah saudara siapkan juga. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita, biar dengan sikap hati yang benar kita masuk dalam perjamuan kudus. Sekali lagi kita berdoa, ampuni kami Tuhan, kalau ada dosa, kalau ada salah yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami, basuh kami dengan darah Yesus, kuduskan kehidupan kami, kuduskan roti, anggur, potongan biskuit, teh, sirup, apapun yang sudah kami persiapkan. Kami percaya ketika kami terima perjamuan kudus ini, kami dikuatkan, hubungan kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan anggur kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Dengan hati bersyukur, kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan kita. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Hamba-Mu berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang kekurangan, yang menderita Tuhan hiburkan, limpahkan dengan sesuatu yang baik. Tuhan berikan jalan keluar akan setiap persoalan umat-Mu. Berkat Tuhan melimpah-limpah turun atas umat-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita terima doa berkat hari ini, mari bersama-sama kita perkatakan definisi dari Pentakosta ketiga. Dengan iman kita perkatakan bersama. 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saya percaya setiap apa yang kita perkatakan akan terjadi atas bumi kita, atas negeri kita yang kita kasih Indonesia. Mari kita arahkan hati kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, perlindungan yang sempurna dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pakailah Tuhan bagiku.